Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yang barang tentunya yaitu masih bersama Kang Amin. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hamzah wasol dan hamzah qata'. Mungkin dari sebagian teman-teman sudah mengetahui apa itu hamzah wasol dan hamzah qata'. Tapi nggak sedikit dari teman-teman juga kadang masih bingung untuk membedakan apa itu hamzah wasol dan hamzah qata'. Nah, mungkin mudah-mudahan dari teman-teman mengikuti kajian pada kesempatan kali ini menjadi wawasan tambahan biar untuk membedakan mana itu hamzah wasol dan hamzah qata'. Langsung saja ya untuk masuk pembahasan kali ini, yaitu hamzah wasol, hamzah qata'. Yang pertama yaitu ta'rif dulu, apa sih hamzah wasol itu? Apa sih hamzah qata' itu? Nah, langsung next. Yang pertama yaitu hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu hamzatun tantiku fi ibtida'il kalam wala tantiku 'inda waslihi. Yaitu hamzah yang diucapkan ya. Di apa? Di permulaan kalam. Nah, tapi wala tantiku 'inda waslihi. Tapi dia hamzah wasol itu dia tidak diucapkan ketika berada di tengah. Nah, contohnya istama'a. Nah, istama'a di sini hamzah pertama itu dinamakan hamzah wasol. Nah, ketika dia posisinya berada di awal kalam atau di permulaan kalam, nah itu dia diucapkan tuntoku diucapkan istama'a. Nah, lafaz istama'a ini dinamakan hamzah wasol. Tapi wala tantiku 'inda waslihi, gitu. Hamzah wasol itu ketika berada di tengah dia tidak diucapkan. Nah, contoh wastama'a, hamzanya berada di tengah di antara wawu. Wastama'a, nah, hilang gitu. Itu hamzah wasol. Ketika posisi di awal dia diucapkan istama'a. Nah, ketika dia berada di tengah-tengah, nah, maka dia tidak diucapkan wastama'a. Nah, itu hamzah wasol. Next ke hamzah qata'. Hamzah qata' itu hamzatun mutaharrikatun taqa'u awalal kalimati wa yuntahu biha fi ibtida'il kalam wa fi waslihi. Itu hamzah yang berharokat yang jatuh di permulaan kalimat, wa yuntahu biha, dan diucapkan juga fi ibtida'il kalam, di dalam permulaan kalam, wa fi wasliha, dan di tengah-tengahnya kalam. Nah, gampangnya hamzah qata' itu ketika dia terletak di permulaan kalimat, nah, maka dia diucapkan arsala. Begitu juga hamzah qata' itu ketika terletak di tengah-tengah. Nah, kalau misal tadi di atas tidak diucapkan ketika berada di tengah wastama'a, nah kalau hamzah qata' diucapkan wa arsala. Tidak boleh mengucapkan warsala. Nah, karena ini hamzah qata'. Nah, itu sedikit perbedaan ya mengenai hamzah wasol dan hamzah qata'. Gampangnya kalau hamzah wasol ketika dia berada di awal kalimat itu diucapkan, kalau di tengah dia tidak. Nah, kalau qata' di awal diucapkan, di tengah diucapkan. Next, mengenai hamzah wasol dan hamzah qata' di dalam huruf ya. Nah, jadi lafaz al itu hamzah qata' fil huruf. Pada di sini hamzahnya itu berupa hamzah al-ta'rif ya. Nah, contoh al-kitab, al-qalam. Di sini itu namanya hamzah wasol.
al di sini. Hamzah di sini namanya hamzah wasol. Nah, mana hamzah kotok ketika berada di huruf, yaitu jamiul huruf al-mabdu'u bihamzati ma'ada al, yaitu semua huruf yang didahului dengan hamzah selain lafaz al. Nah, seperti in, an, au, illa, am, inna, anna, ila. Ini semua dinamakan hamzah kotok. Beda kalau misal yang letak ya di sini, itu namanya hamzah wasol. Next ya. Nah, hamzah wasol ketika hamzah kotok ketika jatuh pada kalimat fiil. Ya. Hamzah wasol dan hamzah kotok ketika jatuh pada kalimat fiil. Nah, ini. Jadi amar fiil sulasi al-mabdu hamzah wasol itu ketika dia terletak atau jatuh pada fiil amar sulasi yang didahului dengan hamzah. Seperti ukhroj, iftah, idrib. Nah, hamzah di sini itu dinamakan hamzah wasol. Jadi fiil sulasi, fiil amar yang didahului dengan hamzah. Unsur, terus lagi apa? Irja, irje, terus banyak itu. Pokoknya fiil sulasi yang fiil amar yang didahului dengan hamzah, maka itu hamzahnya hamzah wasol. Di sini fiil madi dan amar dan masdar khumasi. Jadi ada fiil madi, fiil amar dan masdar, tapi yang wazannya khumasi. Ya. Itu dinamakan hamzah wasol. Intolako. Nah, intolako di sini hamzahnya hamzah wasol. Imtolik ini berupa fiil madi, imtolik berupa fiil amar. Intolik, nah hamzah di sini hamzah wasol. Intilakon. Nah, ini berupa masdar, hamzahnya hamzah wasol juga. Inkasaro, inkasir, inkisaron, infa'ala, yanfa'ilu. Itu pokoknya wazan yang mengikuti wazannya wazan khumasi, infa'ala, inkasaro, itu hamzahnya hamzah wasol. Itu. Terus fil madi wal amr wal masdar as-sudasi. Ini mengikuti wazan sudasi ya. Istaf'ala, istakhroja. Nah, hamzahnya fil madi, hamzahnya fil amar, dan hamzahnya masdar yang wazan sudasi mengikuti wazan istaf'ala, istakhroja, itu hamzahnya hamzah wasol. Nah, yang hamzah kotok mana? Yaitu al-madi, as-sulasi, wa masdaruhu. Fi'il madi, sulasi, dan masdarnya. Nah, akala di sini yaitu berupa fi'il madi, sulasi, 3 hurufnya, dan masdarnya. Akala aklan. Nah, di sini hamzahnya hamzah kotok, akhoda akhdan. Kayak gitu. Terus al-madi yang kedua dari hamzah kotok, al-madi ar-rubai wa amruhu wa masdaruhu. Madinya fi'il rubai dan amarnya fi'il rubai dan masdarnya. Madi, amar, dan masdarnya fi'il rubai gitu. Kayak gitu. Seperti arsala. Itu fi'il madi. Mengikuti wazan akroma. Irsalan, ikroman, arsil. Nah, hamzah di sini akroma, ikroman, akrim. Itu namanya hamzah kotok. Teman-teman bisa dihafal ya. Jadi wazan-wazan ini mana wazan yang itu berupa hamzah wasol, menggunakan hamzah wasol, dan mana wazan-wazan yang itu menggunakan hamzah kotok. Nah, kulul mudhari yang ketiga, kulul mudhari al-mabdu bihamzatin. Jadi setiap mudhari yang didahului dengan hamzah. Setiap mudhari yang didahului dengan hamzah. Akhfadu, akroma yukrimu, ukrimu, istakhraja yastakhriju, astakhriju. Ini semuanya fi'il mudhari yang didahului dengan hamzah, itu hamzahnya hamzah kotok gitu. Jadi hamzah wasol di sini ada 3 ya, yaitu amar, yaitu berupa fi'il sulasi yang amar.
Ini hamzah wasol tadi udah di ini. Nah, terus next. Nah, di sini hamzah wasol yang ketika terletak di kalimat isim. Kalau misal tadi terletak di kalimat fiil, ini terletak di kalimat isim. Apa saja itu? Nah, kalau yang mufrad itu lafaz ismun, ibnun, ibnatun, imru'un, imro'atun, isnani, isnatani. Nah, ini hamzahnya yang berupa mufrad ini itu dinamakan hamzah wasol. Ini ibnun, ibnatun, imru'un, imro'atun. Ini dinamakan hamzah wasol. Atau yang berupa tasniyah. Ismani, ibnani, ibnatani, imro'atani, ila akhir. Yang berupa tasniyah sama. Namanya hamzah wasol. Nah, terus masdar khumasi. Masdar khumasi ya. Kayak tadi infa'ala, yanfa'ilu, ini intasoro, yantasiru, intisoron. Nah, di sini hamzanya hamzah wasol. Imtihan kemarin. Nah, imtihan itu pakainya hamzah wasol. Karena apa? Mengikuti wazan khumasi, masdar khumasi. Imtahana yamtahinu imtihan. Ya, penulisannya itu jangan menggunakan hamzah kotok, tapi menggunakan hamzah wasol. Infitah, infial. Masdar sudasi yang ketiga. Nah, istiqbal, istighfar. Nah, hamzah di sini menggunakan hamzah wasol, bukan hamzah kotok. Gampangnya sedikit ya. Kalau hamzah kotok itu terdapat, nah kayak misal di sini, nah ada kayak gini nih ya. Kalau misalnya hamzah wasol itu enggak memakai ini kayak gini nih, hamzah kayak gini. Nah, ini yang hamzah wasol. Yang hamzah kotok yaitu jamiul asma ada al asmal madhkur fi hamzah wasl. Jadi semua asma, nama yang selain nama-nama yang telah disebutkan di dalam hamzah wasl. Nah, bahwa tadi itu banyak ya penyebutan hamzah wasl. Nah, selain nama-nama yang telah disebutkan itu ntar namanya hamzah kotok. Nah, kemudian ada asmaul basar, nama seseorang yang didahului dengan hamzah. Itu ntar dinamakan hamzah kotok. Jadi nama seseorang yang didahului dengan hamzah seperti Ahmad, nih, Amin. Amin di sini ntar namanya hamzah kotok. Kang Amin, ya. Oke, asmaul bilad al-mabdu'ah bi hamzah. Jadi nama-nama negara yang didahului dengan hamzah seperti Italia, Indonesia, Inggris, semua negara yang didahului dengan hamzah itu hamzahnya hamzah kotok. Nah, dalam penulisan hamzah kotok ini kayak gini ya. Untuk membedakan antara hamzah kotok dan hamzah wasol. Al-masadir. Nah, yang keempat yaitu al-masadir allati tusta'malu asma, yaitu masdar berupa masdar yang digunakan untuk nama, maka itu dinamakan hamzah kotok. Ibtisam. Nah, ibtisam ini itu berupa masdar tapi yang sudah dijadikan nama ya. Nama orang Ibtisam, teman saya Ibtisam perempuan. Nah, ketika masdar ini sudah dijadikan nama, maka dia hamzahnya itu dinamakan hamzah kotok ya. Ya, mungkin itu sedikit ya mengenai hamzah wasol dan hamzah kotok. Mudah-mudahan dengan adanya kejelasan atau pemahaman sedikit mengenai hamzah kotok dan hamzah wasol, teman-teman sudah bisa membedakan mana itu hamzah wasol dan hamzah kotok dan bisa menerapkan dalam penulisan bahasa Arab mana yang pas untuk digunakan hamzah kotok dan mana yang pas ketika menggunakan hamzah wasol. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.